Jadi bagaimana ibu-ibu setelah permainan tadi ya, setelah peserta satu tadi menutup mulutnya, kemudian harus menyampaikan apa yang disampaikan tadi kepada peserta dua tanpa berbicara atau tanpa menulis, tetapi harus dengan gerakan ya. Kemudian tadi peserta dua juga harus paham dengan apa yang disampaikan oleh peserta satu dan harus menuliskan apa yang disampaikan oleh peserta satu, dan itu dengan posisi tangannya diikat ya ibu-ibu ya. Jadi tadi bisa dirasakan oleh ibu-ibu ya. Ibu-ibu peserta satu dan juga peserta dua harus menyampaikan tanpa berkata dengan gerakan, kemudian peserta dua juga harus menuliskan tanpa tangan karena tangan diikat ya. Sudah, bagaimana ibu-ibu tadi? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sekarang saya mau bertanya ini. Saya mau bertanya ke peserta satu ya. Peserta satu tadi disuruh menyampaikan, tetapi dengan apa tadi? Dengan menutup mulut. Oke, dengan menutup mulut. Jadi tadi tidak boleh berbicara, juga tidak boleh menulis, Bu ya. Tetapi harus apa tadi, Bu? Dengan gerakan tangan, Bu. Oke, dengan gerakan tangan. Tadi ketika Ibu menyampaikan itu dengan gerakan tangan, apa yang Ibu rasakan, Bu? Sulit, Bu. Sulitnya kenapa, Bu? Sulit karena saya harus menyampaikan Karena Ibu harus menyampaikan. tanpa menyebutkan atau berbicara. Oke, sulit karena Ibu harus menyampaikan tanpa menyebutkan atau berbicara, tetapi dengan gerakan, Bu ya. Iya, Bu. Iya, tanpa menyebutkan atau berbicara. Jadi sulit, dan itu dengan gerakan. Oke. Kemudian yang kedua ibu-ibu, peserta satu tadi ya, ibu peserta satu tadi sulit tidak menyampaikan pesannya ke ibu peserta dua tadi. Bagaimana ibu tadi ketika menyampaikan pesannya ke peserta dua? Yang ibu rasakan apa tadi? Sulit tidak, Bu? Sulit, Bu. Sulit ya, jadi peserta dua sulit. Oke. Kemudian peserta dua ya, sekarang peserta dua tadi peserta dua harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh peserta satu ya. Iya, Bu. Iya, kemudian tadi peserta dua tangannya diikat ya. Iya. Iya, peserta dua tadi tangannya diikat. Kemudian tadi harus paham apa yang disampaikan peserta satu dengan gerakan ya. Kemudian tadi peserta dua juga harus menulis ya. Ya Ibu ya. Tadi peserta dua harus menulis apa yang disampaikan peserta satu ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, tetapi tidak dengan tangan ya, tidak menggunakan tangan karena tangannya diikat ya Bu ya. Iya. Kemudian itu yang dirasakan oleh peserta dua tadi bagaimana, Bu? Sulit, Bu. Saya tidak bisa menulis. Sulit yang Ibu rasakan tadi ya, karena tidak bisa menulis. Iya. Sulit karena tidak bisa menulis. Kenapa tidak bisa menulis, Bu? Karena tangannya diikat, Bu. Iya, karena tangannya diikat ya. Karena tangannya diikat. Kemudian tadi ibu peserta dua ya. Tadi kira-kira ibu peserta dua ketika menerima pesan dari peserta satu, sulit tidak ibu menerima pesan dari peserta satu tadi melalui gerakannya? Ya, Sulit, Bu. sulit. Kenapa sulit, Bu? Karena saya tidak paham apa yang dia sampaikan dengan gerakan tangannya, Bu. Oh iya, karena tidak paham dengan Apa yang disampaikan? iya, dengan apa yang disampaikan pakai gerakan tangan ya, Bu ya. Iya, Bu. Tangan. Oke. Oke.
Jadi tadi sudah bisa disimpulkan ya, peserta 1 tadi katanya dia sulit karena dia harus menulis. Jadi bisa disimpulkan ibu-ibu ya, bagaimana sulitnya tadi peserta 1 dalam menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan ke peserta 2, dan itu tanpa harus berbicara dan juga tanpa menulis, tetapi dia harus menunjukkan atau memberitahukan kepada peserta 2 atas maksudnya dengan gerakan, ibu ya. Kemudian tadi juga peserta 2 sulit juga menerima maksud dari gerakan peserta 1. Dan lebih sulitnya lagi juga tadi peserta 2 harus menulis apa yang disampaikan peserta 1, sementara peserta kedua posisi tangannya diikat ya ibu-ibu ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan dari jawaban tadi yang sudah disampaikan oleh peserta 1 dan juga peserta 2. Jadi penyandang disabilitas itu ibu-ibu dan bapak-bapak, mereka adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan yang tidak hanya keterbatasan fisik ya. Keterbatasan fisik tadi sudah bisa kita lihat, misalnya tidak memiliki tangan atau tidak memiliki kaki. Kemudian mereka juga mengalami keterbatasan intelektual, contohnya mereka tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Makanya mereka yang memiliki keterbatasan intelektual ini bersekolah di sekolah khusus, atau juga mereka yang mengalami keterbatasan mental ya. Keterbatasan mental di sini adalah mereka ada yang berkelakuan seperti anak-anak ya, tetapi tidak sesuai dengan umur mereka. Kemudian juga mengalami keterbatasan sensor. Di sini mereka lambat menerima rangsangan dari luar ya ibu-ibu ya. Contohnya seperti misalnya kalau seperti kita orang biasa, kita ketika kepanasan maka kita akan langsung berteriak dan akan langsung melepaskan tangan kita dari tempat yang panas itu. Tetapi mereka yang memiliki keterbatasan sensorik ini akan sedikit terlambat untuk melakukan itu ya. Dan mereka dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan itu mereka mengalami hambatan ya, tentu saja mengalami hambatan dan juga kesulitan ya untuk berpartisipasi secara penuh dan juga efektif dengan warga negara lainnya. Bapak dan Ibu mungkin akan lebih paham ya, kita bisa lihat flip chart 1 ya, apa itu penyandang disabilitas ya. Jadi penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ya. Jadi di sini berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya ibu-ibu ya. Jadi ada satu lagi ya ibu-ibu ya. Mungkin di sini bapak-bapak dan juga ibu-ibu merasa kebingungan ya, atau tidak hanya 1 atau 2 orang saja, mungkin semuanya kebingungan ya Bu ya. Karena kemarin di modul yang kemarin kita bahas, kita menyebutnya dengan anak istimewa ya. Ada juga yang mengatakan penyandang disabilitas sekarang yang sedang kita bahas sekarang. Kemudian ibu-ibu mungkin juga mengira kok ada juga yang namanya penyandang cacat. Jadi di sini Bapak dan Ibu, baik itu anak istimewa maupun penyandang cacat dan penyandang disabilitas, itu adalah hal yang sama ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu kebingungan itu yang benarnya yang mana, jadi semuanya sama ya Ibu ya.
maupun penyandang disabilitas, penyandang cacat dan anak istimewa semuanya sama. Hanya saja ya istilah yang kita digunakan dalam proses pembelajaran, selama proses pembelajaran yang kita laksanakan sekarang ini ya, kita menyebutnya dengan penyandang disabilitas. Tetapi baik penyandang disabilitas, penyandang cacat maupun anak istimewa itu adalah hal yang sama. Hanya kita yang gunakan hanya penyandang disabilitas ya ibu-ibu ya. Bisa difahami ibu-ibu? Bisa ibu-ibu dipahami ya? Bisa, Bu. Iya, terima kasih.